12 atau perkara-perkara yang merusak hati, iman dan ibadah. Perkara-perkara atau hal-hal yang merusak hati, iman dan ibadah. Masih ingat yang pertama apa kemarin? Orang pemarah. Al-ghadabu. Marah-marah, gampang marah, pemarah. Yuk kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Janganlah kalian marah-marah. Bagi kalian surga. Ibu pahami gini ya. Kemarin sudah saya jelaskan, marah-marah itu merusak hati, iman, ibadah kita. Tapi 3 hal penting ya Bu ingat. Orang yang gampang marah, bawaannya emosian itu Bu. Orang yang gampang marah itu Bu, dia nggak akan memiliki hati yang lembut sampai dia taubat. Artinya apa? Orang yang suka marah itu nggak akan memiliki hati yang lembut. Kasar bawaannya itu. Nggak boleh kasar. Kasar bawaannya. Orang kalau gampang marah tuh, nggak enak dipandang. Udah tua tambah tua, cepet tuanya. Tuh, tambah itunya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian orang yang gampang marah, suka marah itu Bu, dia nggak bisa menjadi orang yang sabar. Karena pemarah itu bawaannya nggak sabaran. Padahal orang yang sabar dicintai oleh Allah. Pahala sabar itu tidak berbatas. Biasanya yang suka marah-marah ibu-ibu atau emak-emak? Biasanya suka marah-marah ibu-ibu atau emak-emak? Dua-duanya. Ibu kalau marah tuh biasanya tanggal berapa? Tergantung permasalahan. Waduh. Wici bisa marah juga ya? Cici bisa marah juga? Saya kok belum pernah lihat marahnya ibu ya? Ya Allah ya Allah. Astagfirullah. Jadi Bu, orang yang marah gimana? Makanya kok Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah, janganlah kau marah-marah bagimu surga. Berarti marah itu merusak iman. Merusak hati. Karena orang yang hatinya baik, lembut, santun, bijak, pesona. Pesonanya gairah hidupnya itu nampak baik gitu loh. Ketemu temennya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Allah seneng banget. Tapi kalau gampang marah tuh jutek juga, nggak enak. Assalamualaikum, salam. Mana kabar? Baik. Mana depan, mana belakang? Saya ulang ya. Ini ngerusak hati, iman, ibadah gitu. Kalau kita mau masuk surga, kuncinya jangan marah-marah. Bu, orang tuh kalau bawaannya santun, lembut tuh seneng ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya ya Allah? Sehat-sehat ya Ceng ya. Ibu gimana kabarnya? Baik. Kamu nggak ngeliat aku baik, sehat? Iya, nggak enak itu Bu. Bu, kalau punya orang tua yang gampang marah, Ibu apain? Orang tua loh Bu. Kalau punya orang tua, kakek atau nenek, orang tua atau kakek nenek, dia gampang marah banget. Ibu apain? Ibu apain? Dengerin. Nggak perlu dijauhin, nggak perlu didengerin. Udah lama meninggal kok Bu ya. Ya Allah ya. Enggak tahu ya. Tapi memang bawaan Bu ya. Kalau sudah melatih membiasakan untuk
untuk lembut sabar, insya Allah itu lembut hatinya. Ingat 3 hal ya. Jadi orang yang gampang marah, suka marah, selamanya dia gak akan memiliki hati yang lembut. Yang kedua, dia tidak akan bisa jadi orang yang sabar, kecuali tobat ya Bu ya. Dan yang ketiga, dia gak akan bisa menjadi orang bertakwa. Ngeri kan? Ngeri. Sedangkan takwa itu puncaknya kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Dan Nabi mengatakan kebanyakan orang dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan 2 faktor utama. Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul huluk, dan berakhlak mulia. Yang kedua apa kemarin yang menyebabkan yang merusak hati iman ibadah? Dusta. Yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai fima ma'nahu. Ai fi ma'namu. Iyyakum Iyyakum wal kadhiba. wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Fa innal kadhiba Fa innal kadhiba mujanibun mujanibun lil iman. lil iman. Jauhilah oleh kalian Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta. akan berbuat dusta. Karena sesungguhnya Karena sesungguhnya dusta itu dusta yaitu akan menjauhkan akan menjauhkan dari keimanan. dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada Dusta. Ya kan? Bu, hadis yang lain kan alaikum bisidqi. Hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin gitu dong. Amin. Yang amin aja berat, emang dosa ibu tinggal sedikit apa? Wa iyyakum, dan jauhi oleh kalian dusta. Kenapa? Karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Nauzubillah min. Bu, di dalam surat Al-Mursalat, Bu perhatikan. Surat Mursalat, Al-Mursalat itu surat yang ke-77. 10 kali Allah ulang-ulangi ancaman kepada pendusta. Iya. Wailu yauma idilil mukadzibin. Enggak beruntun begitu enggak ayatnya Bu, seperti dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman kan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu kan enggak beruntun ya kan? Tapi kalau dikumpulkan itu 10 kali Allah ulang-ulangi wailu yauma idilil mukadzibin, surat yang ke-77 surat Al-Mursalat dari ayat yang ke-14 sampai 15. Ya. Apa? Celakalah pada hari ini bagi orang-orang yang suka berdusta. Makanya Bu, Ibu perhatikan. Saya kok yakin seyakinnya. Semua pejabat aparat umara, ya semua pejabat aparat umara, kalau mereka tidak memiliki 3 hal ini, bisa dipastikan deh Bu, yang didapatkan haram. Apa itu? Kalau dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Yang kedua, kalau dia tidak memiliki kejujuran dalam hidup. Yang ketiga, naudzubillah min dzalik, kalau dia tidak amanah. Bisa dipastikan yang didapatkan haram. Makanya kita nggak usah Bu, apa salut sama mereka. Untuk apa kita menghormati mereka? Mau mereka menginjak-injak agama Allah, mereka menyusahkan dan mensengsarakan umat dan rakyat. Ya, tidak perlu kita bela-bela mereka. Bela diri kita sendiri di hadapan Allah. Masing-masing nanti kita itu menghadap Allah sendiri-sendiri loh Bu. Iya. Suami istri nggak bisa menyelamatkan, anak orang tua nggak bisa menyelamatkan. Pertanggungjawabannya masing-masing loh Bu. Ya. Maka orang yang suka berdusta nggak bisa. Itu yang suka mendapat syafaat dari masing-masing teman gimana Ustaz? Ya gimana mau dapat syafaat wong dia sendiri tidak pantas untuk mendapat syafaat ya? Yang mendapat syafaat kan jelas orang yang jujur, orang yang berusaha kebaikan. Kalau dia pernah melakukan kemaksiatan dan dosa itu wajar lumrah, namanya manusia lalai dan dosa. Tapi kalau terus menerus tahu dia salah tapi dia lakukan, sedangkan Nabi mengingatkan seorang muslim mukmin yang baik, dia tidak boleh terjatuh dalam satu lubang 2 kali dalam kasus yang sama.
Makanya benar juga ungkapan itu kan Bu, berulang-ulang kali. Gitu. Sudah diingatkan, disadarkan, enggak juga sadar-sadar. Alhamdulillah, dusta. Bu, di poin dusta ini satu saja poin. Innahu la yastaqimul abdu imanan aw qalban saliman. Selamanya seseorang itu kalau masih suka berdusta, dia nggak akan bisa menjadi orang yang benar-benar beriman, nggak akan bisa memiliki iman yang benar, nggak akan bisa memiliki iman yang baik dan memiliki hati yang baik dan bersih, nggak bisa. Makanya kalau punya naudzubillah min dzalik, orang tua, saudara, keluarga, teman, sahabat, besan, mantu yang nggak jujur, yang suka dusta, apa yang bisa yang kita lakukan, Bu? Kalau punya keluarga, saudara yang nggak jujur, apa yang kita lakukan? Jauhi. Nggak jujur dia, Jauhi. apa kita lakukan? Satu saja yang kita lakukan, apa? Menanti kejujuran dengan mendoakannya. Menanti kejujuran dengan mendoakannya, dengan mengingatkannya. Insya Allah mudah-mudahan dia mendapat hidayah dan beru. Amin. Yang ketiga, al-hasad. Yang ketiga yang merusak hati, iman, ibadah, hasad, iri, dengki, dendam. Bu, yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam itu jin, setan atau iblis? Yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam itu jin, setan atau iblis? Yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam itu jin, setan atau iblis? Berarti yang ngikutin budaknya setan, budaknya iblis. Karena iblis itu, Bu, mau macam apapun yang penting orang masuk neraka. Targetnya secara umum satu, dibuat orang masuk neraka. Makanya orang itu juga semakin beriman, godaannya juga semakin banyak loh, Bun. Oh, kalau gitu kita nggak usah ningkatkan iman, nanti godaannya berat. Siapa bilang terus nggak ningkat imanmu? Apa yang Bu ketahui dari 113? Apa yang Bu ketahui dari 113? 113 itu adalah setelah 112. Sebelum 114. Loh, iya toh? Surat Al-Falaq. Tadi. Qul a'udzu birabbil falaq. Bu, yang punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam itu yang pertama kakak kita siapa? Habil. Itu. Habil atau Qabil? Qabil. Karena Habil dinikahkan dengan yang lebih cantik kan? Iya. Hasad, iri, dengki, bencinya, dendamnya luar biasa. Yang membunuh yang pertama kali, maka setiap ada pembunuhan, Qabil mendapatkan dosa karena dia memberikan contoh yang buruk. Bu, hasad itu yang paling buruk tuh gini loh, Bu. Ada orang dapat kebaikan, dia nggak suka. Kalau bisa kebaikan itu berpindah pada dia. Dan jeleknya lagi, Bu, dia ngajak orang untuk membenci orangnya itu. Apa bedanya hasad dengan hasud? Apa bedanya hasad dengan hasud? Apa bedanya hasad dengan hasud? Hasud? Hasad? Hasad dan hasud itu bedanya A dan U. Loh iya toh? Jadi benar juga ungkapan itu ya, Bu ya. Ungkapan itu kan, di langit ada matahari, di bumi ada orang iri, gitu kan. Jadi orang dapat kebaikan nggak suka, maunya kebaikan untuk dia sendiri.
Padahal Allah tentukan masing-masing rezeki itu beda-beda loh bun. Ada yang kakaknya kaya, adiknya biasa-biasa aja. Ada yang adiknya kaya, kakaknya miskin. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Tapi tidak perlu iri bu. Oh kakak beradik aja yang sudah jelas bapak ibunya sama, tapi nasibnya beda-beda kan? Ya. Na'udzubillah. Yang keempat, al-bukhlu. Yang keempat yang merusak hati iman ibadah, al-bukhlu. Kikir, bakhil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili kariyang aja orang awak lah iko. Mandai lah. Ustaz pinter semua. Al-bukhlu. Kikir. Bu lihat Ali Imran 180 dan At-Taubah 35. Coba Ali Imran dulu 180. Oh iya, kemarin sambil lihat Bu. Kemarin sudah saya tanyakan kepada Ibu, orang yang paling pelit itu siapa? Siapa orang yang paling pelit banget? Orang yang minta dosanya diminta nggak dikasih. Saking pelitnya tuh, dosanya diminta aja nggak dikasih. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk bilang ya silakan Bu. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, maha benar Allah dengan segala. Bu, Allah sendiri yang menyatakan kikir itu tidak baik. Kikir itu buruk. Ya. Celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Artinya apa? Orang untuk urusan dunia, hura-hura maksiat dan dosa, naudzubillah min dzalik, dia gampang sekali mengeluarkan harta di jalan syaitan. Sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Bu, orang yang kikir itu nggak akan diberkahi oleh Allah dalam hidupnya, nggak akan diberi ketenangan oleh Allah, dan dia akan memiliki sifat kusra. Rakus. Ya. Orang yang kikir itu mesti dia kusra. Ibu tahu monyet mangki? Tahu? Monyet mangki itu kalau dikasih pisang satu dia pegang, dia makan, dikasih lagi pegang, semuanya sampai tangannya pun, tangannya kakinya saya megang semua. Itu kalau ada yang minta dari temannya marah dia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik Bu. Orang yang kikir itu kalau kita simpulkan celaka. Suka sayang hartanya ya. Dan yang paling penting Ibu harus tahu, ternyata kikir itu bisa menyebabkan jatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Orang yang kikir bisa jatuh dalam kesyirikan. Dua faktor utama. Orang yang kikir bisa jatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Karena A apa? B apa? Orang yang kikir bisa jatuh dalam kesyirikan karena dua hal. A, aku nggak tahu gitu. B, belum tahu juga. Tidak bersyukur. A, orang yang kikir bisa jatuh dalam kesyirikan. A, karena apa? Dia lebih mencintai harta ketimbang mencintai Allah dan Rasul. Padahal kita sebagai orang beriman wajib lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Cinta suami, istri, anak, orang tua, keluarga sah-sah saja boleh, tapi tidak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah kan? Iya. Iya, berarti dia lebih mencintai harta ketimbang mencintai Allah. Sebabnya dia bisa jatuh dalam syirik. Berat loh Bu ancamannya. Maka lihat dalam surat At-Taubah itu yang ayat yang ke-35. Iya. Ngeri. Monggo.
Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Rasakanlah. Loh, itu kan ayatnya gitu. Iya, rasakanlah. Rasakanlah. Naudzubillah min. Ngeri, Bu. Jadi orang kikir bisa jatuh syirik. Kenapa? Satu karena apa? Lebih mencintai harta ketimbang mencintai Allah. Yang kedua ya apa? Karena apa? Dia merampas haknya orang lain. Kan itu titipan Allah itu diberikan kepada orang lain kan? Iya. Dia rampas. Dia lupa kalau itu titipan dari Allah. Bu, sampai hari ini tuh saya belum pernah ngelihat ya sekaya-kayanya orang tuh sampai piring-piringnya gelasnya dimakan tuh. Ternyata sama loh, Bu, mau orang kaya mau orang miskin. Itu kalau mati sama, Bu. Diangkut pakai ambulans. Sama, Bu. Kuburannya nggak ada AC-nya, nggak ada pelitanya, nggak ada, Bu. Makanya kikir itu kata Allah sangat buruk, maka jangan sampai kita ini. Sebaliknya, Bu, siapa yang dia terbebas dari sifat kikir apa? Sungguh orang ini adalah orang yang beruntung. Kedermawanan itu, Bu, butuh pembiasaan loh, Bu, nggak bisa. Ya. Saya ingat betul ya, Bu, sekitar 45 tahun yang lalu guru itu ngajarin memotivasi agar jangan sampai jadi anak yang pelit. Ingat betul saya, 45 tahun yang lalu. Itu guru saya ngingetin saya itu. Kata-katanya enggak, jangan pelit ya, enggak gitu, Bu. Ungkapannya menarik menurut saya ya. Apa, Ibu? Kalau punya roti jangan makan sendiri, bagilah teman-teman sedikit pun jadi. Kalau punya roti jangan makan sendiri, bagilah teman-teman sedikit pun jadi. Hanya itu, Bu, tapi itu pesannya apa? Kamu jangan pelit, kalau kamu ada rezeki, ada makanan, bagikan. Jangan udah mau basi kasih orang. Wong dia sendiri udah nggak suka kok. Nauzubillah min dzalik. Bu, kalau sahabat Nabi, dia yang memberi, dia yang berterima kasih loh, Bun. Karena dia nggak pernah mengingat-ingat kebaikan yang dilakukannya ke orang lain, tapi dia akan selalu ingat kebaikan orang pada dirinya. Nggak mesti uang dibalas uang. Makanya Nabi mengatakan la yashkurullah man lam yashkurun nas. Tidaklah dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Bentuknya terima kasih gimana? Mendoakan yang baik-baik. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Ya Allah, ya Allah. Yang kelima, apa yang merusak hati iman ibadah? Yang kelima adalah al-kibr wal ujub. Al-kibr wal ujub. Al-kibr wa ujub. Sombong dan ujub. Sombong dan ujub. Bukan ujub, bukan ujub. Kita lihat dulu, Bu, ayat-ayat tentang sombong. Ngerusak hati, Bu. Ada orang hancur karena kesombongan dengan kekuasaannya. Fir'aun, Namrud, puncaknya mengaku sebagai Tuhan. Bukan masalah rajanya, tapi dia menganggap kerajaannya, dia sombongnya Fir'aun karena menganggap dirinya sebagai Tuhan. Bu, penyebab kesombongan adalah
Bukan kayanya. Korun itu kalau orang menjelaskan itu korun itu gara-gara kaya dia sombong, enggak. Yang menyebabkan korun sombong itu apa, Bu? Kenapa korun itu sombong? Karena apa? Jangan bilang kaya. Kalau bilang kaya seolah-olah kita nggak boleh kaya. Orang Islam itu kalau bisa kaya, Bu, biar bisa haji, biar bisa umroh, bisa tiap tahun kurban, bisa sedekah, bisa zakat, infak, bisa berbagi. Atau? Iya. Nah, kalau miskin semua terus untuk keperluan ini dan itu, menuntut ilmu. Contoh paling gampang, Bu, menuntut ilmu kalau rumahnya jauh, itu kan butuh uang untuk kendaraannya enggak? Contoh yang paling gampang. Kita baca hadis Nabi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha jamil. Innallaha jamil. Innallaha jamil. Innallaha jamil. Yuhibbul jamal. Yuhibbul jamal. Al-kibru Al-kibru batarul haqq batarul haq wa ghamtun nas. wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah. Sesungguhnya Allah itu indah. Suka pada keindahan. Suka pada keindahan. Sombong itu Amat. Sombong itu Sombong itu menolak kebenaran menolak kebenaran dan meremehkan manusia. dan meremehkan manusia. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah la yadkhulul jannah la yadkhulul jannah la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi man kana li qalbihi misqala dzarratin miskal min kibr. min kibar. Tidak akan masuk surga Tidak akan masuk surga siapa saja siapa saja yang di dalam hatinya yang di dalam hatinya ada sifat sombong, ada sifat sombong, meskipun sebesar atom ya. Jadi iblis dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. ya. Ada loh, Bu, pelajaran yang mestinya kita ambil ya. Ibu-ibu kan semuanya sudah pernah ke tanah suci ya. Yang belum saya doakan semoga Allah mudahkan, lapangkan ya. Bu, lihat tuh kalau kita ke tanah suci, baik di Haramain ya, di Makkah atau Madinah, kalau mau bergaya-gaya tentang kecantikan, Bu, begitu ke sana tuh banyak orang cantik-cantik, mereka biasa, mereka syukur, mereka beribadah, nggak pamer-pamer kecantikan. Atau Bu? Ya. Ya kan? Kalau bicara kaya, orang sana kaya-kaya, raja-raja minyak. Kalau bicara kuat, mereka kuat-kuat kan? Orang Turki itu walaupun nenek-nenek umur 77 tahun aja masih kuat-kuat, semangat-semangat kan gitu. Jadi memang nggak ada boleh sombongan, Bu. Mau sombong apanya sih, Bu? Coba bangun tidur tiba-tiba kaki nggak bisa digerakkan, Bu, mau apa? Ada? Bangun tidur tiba-tiba tangan nggak bisa digerakkan, mau apa? Mau sombong apanya disombongan, Bu? Makanya, Bu, kalau Ibu membayangkan siksa kubur itu gimana caranya? Kalau Ibu membayangkan nih, Ibu masuk kamar mandi ya, suruh ngunci, suruh matiin lampu, bilang jangan dibuka sampai besok hari, matilah kau. Benar ngeri gak kita? Gelap di kamar mandi sendiri, apalagi di situ ada Bu, orang yang sombong bisa dipastikan dia lupa akan mati. Mau apanya sombong, Bu? Wong kita sendiri ya, sampai hari ini nggak bisa loh, Bu, ngelihat kupingnya sendiri. Loh, kuping dengan mata ini berapa senti sih? Makanya, Bu, kalau pakai cermin nggak usah ngomong, Bu ya. Bu, artinya gini, ketika kita ingat akan tadabbur ayat-ayat Allah itu dalam diri kita itu ada loh, Bu, banyak. Ibu pernah dengar yang pernah sakit jantung, oksigen kecil aja berapa harganya? Nah, kalau kita suruh bayar apa mampu gitu? Kalau bernapas ini harus bayar. Ini ayat Allah loh, Bu. Telinga ini kiri kanan, coba telinga di depan semua ngapain?
Hidung kok lubangnya ke bawah nggak ke atas. Kalau musim hujan gimana? Ini ayat Allah banyak loh Bu dalam diri kita ini. Contohnya bedanya kuku dengan gigi. Kalau kuku punya sifat selalu memanjang, kalau gigi enggak loh Bun. Coba kalau gigi juga memanjang. Pas acara pertemuan, assalamualaikum. Ya kan? Ketika orang sombong, dia berarti lupa kalau dirinya lemah. Makanya Bu, kenapa kok Allah kadang-kadang memberi kita sakit, ujian, kita disakiti, dizalimi orang lain, gitu kan Bu? Kita biar sadar Bun. Sakit, musibah itu untuk menyadarkan diri kita tuh lemah, kita nggak mampu. Agar kita banyak ingat Allah. Ibu dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Apa nggak dihitung? Nggak dihitung tuh saking buahnya, saking sedikitnya. Ya Allah, ya Allah. Ya kan? Sekarang Bu mau sombong dari sisi mana Bu? Makanya kenapa Bu? Kalau orang sering mengucapkan syukur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, masya Allah, la ilaha illallah Allahu akbar, itu akan menguatkan hati, menenangkan hati loh Bun. Kok ada orang dengan zikirnya dia katanya rajin zikir, kok hatinya keras? Nggak mungkin, berarti zikirnya salah. Kita lihat ayat-ayat tentang sombong. Surat Al-A'raf surat 7 36, 40, 100, 46. Di 36 dan 40-nya saja, monggo. Wamina, baca gantian. Silakan, siapa nak kasih baca? Surat Al-A'raf, Quran saya surat yang ke-7. Sama ya? Alhamdulillah. Ayat 36, 40, 146. 36 dan 40-nya saja Bu, boleh dibacakan? Monggo, siapa nak kasih baca? Bu Aminah udah dapat belum? Boleh. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Makanya apa? Tidak akan masuk surga orang yang punya sifat Sombong. Terus yang 40 Ya, 40-nya. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Ya, Maha benar Allah dengan segala Firman-Nya. Terus 100 ya, apa tadi? sudah cukup Bu. Jadi intinya di situ mengajarkan kepada kita apa Bu? Mengajarkan kepada kita apa? Nggak pantas kita sombong. Mau bakal mati aja kok. Kita disadarkan ketika kita lahir juga dibantu orang. Ya toh? Ya. Ketika kita nggak ngerti apa-apa, Allah yang memandaikan dengan perantara guru, jadi ngerti kan gitu kan? Kita mati pun nggak bisa Bu. Tetap butuh orang lain yang memandikan, menguburkan. Makanya kalau ada orang yang sombong dia mati, syukurlah kau. Alhamdulillah dia sudah Tapi kalau orang baik Bu, ada yang meninggal, apa orang kehilangan loh Bun. Makanya jangan sombong deh. Yang sombong itu siapa? Yang ngikutin setan juga sombong ada kan? Naudzubillah min. Jadi yang sombong orang bodoh. Wong bakal mati tapi lupa di. Yang keenam. 6. Ya. Apa yang merusak hati, iman, ibadah? Gantian dong, masa aku terus. 1 sampai 5 tadi kan dari saya. 1, marah-marah. 2, dusta. 3, hasad.
4 kikir, 5 somse, sombong. Yang keenam, apa yang berusaha hati yang keenam? Ria. Ria termasuk bagian Syirik. Jadi apa Ustaz? Apa yang keenam? Iri, dengki, hasad, dengki tadi sudah. Yang keenam apa? Apa? Kikir sudah tadi. Al-budu. Pikir bakhil itu sama. Yang keenam apa? Serakah. Oh, nggak boleh nyerah dulu deh. Nyerah ya Ustaz, nyerah. Ayo yang keenam apa? Ayo saya kasih waktu pura-pura mikirnya 1 menit setengah. Ah, udah Ustaz aja jangan mikir. Oh, mikir. Nyatet aja. Ayo yang keenam apa? Aduh, apa ya Ustaz? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi. Cinta dunia. Yang keenam apa? Udah gitu doang Ustaz tahunya. Ayo Bu, saya kasih waktu pura-pura mikirnya 1 menit setengah. Tidak mau memaafkan orang berarti sama aja sombong ya. Cinta dunia ya. Yang keenam apa? Coba diingat-ingat pelajaran yang 2 tahun yang lalu. Iya. Udah cinta dunia Ustaz. Ya Allah. Yang kelima apa? Ayo buka bukunya Bu, lihat Bu. Yang keenam apa? Saya kasih waktu pura-pura mikirnya 1 menit lagi waktu Anda. Aduh, kayak Cinta dunia, Yang keenam, mengikuti hawa nafsu. nah, tuh. yang keenam adalah al-haram wa riba. Oh, salah semua. Haram dan riba itu jelas merusak hati. Nggak bisa jadi orang baik Bu. Ngeri loh Bu ayat tentang riba. Iya. Haram dan riba. Terutama di poin ribanya itu Bu ya. Haramnya nggak baik, apalagi riba. Riba. Al-Baqarah 275. Ngeri loh Bu ancamannya Bu. Ih, Al-Baqarah. Al-Baqarah 275. 275. Lah kan Bu Asi mau baca Bu Asi. Udah 2 kali pertemuan nggak datang kemana? Iya. Tuh, suruh baca tuh Bu. Itu nama Bu Siti Aminah. 200. Bu, sampai-sampai Allah gambarkan orang kayak kesetanan tuh Bu. Artinya apa? Udah nggak bisa dikendalikan orang dari riba itu Bu. Karena apa? Nasihat nggak akan masuk. Sulit Bu. Serem ya. Kalau dia nggak tobat, ya silakan. Wis, tos parantos. Sok mangga. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Iya. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah min. Ya. Number 7. 7, 8, 9, 10. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insya Allah. Jadi kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil